Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, kita masih diberi kesempatan Allah Ta'ala untuk belajar meski dengan daring. Pada pertemuan pertama kali ini, pertemuan pertama di tahun ajaran baru ini, Bu Alfi akan menjelaskan tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Kompetensi dasar materi ini menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Dengan indikator membandingkan antara gerak pada tumbuhan dengan hewan dan beberapa mikroorganisme tertentu. Pada bab ini terdiri atas 3 subbab materi. 1. Gerak pada tumbuhan. Yang kedua, gerak pada hewan. Yang ketiga, gerak pada mikroorganisme tertentu. Kita bahas tentang gerak pada tumbuhan. Semua organ tubuh makhluk hidup bergerak meski ada yang tidak teramati secara kasat mata. Tumbuhan tidak memiliki organ gerak khusus yang digunakan untuk berpindah tempat atau mobilitas tidak seperti hewan dan manusia memiliki kaki atau sayap dan sirip. Gerak tumbuhan termasuk dalam gerak motilitas, yaitu gerakan yang dilakukan oleh organ, jaringan atau sel penyusunnya yang tidak menyebabkan berpindah tempat. Gerak-gerak tersebut, semua gerak makhluk hidup dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Wafi akan tampilkan 2 video yang menunjukkan bahwa tumbuhan bergerak. Silakan diamati, perhatikan anak-anak. Biji kacang merah muncul akar bergerak masuk ke dalam tanah. Muncul lagi akar bergerak menyamping di dalam tanah. Dan batang mulai bergerak muncul atas permukaan tanah. Kemudian kalian perhatikan di sini ada daun yang mulai muncul dan bergerak. Kemudian daun ini akan mekar, lebar, bergerak mekar dan melebar, batangnya semakin bergerak memanjang, meninggalkan permukaan tanah. Lihat kuncup dari daun ini, kuncup dari batang, dan ada kuncup daun di sini. Ujung batang dan kuncup daun ini bergerak memanjang, kuncupnya mekar, ini juga disebut bergerak. Meskipun akar ini bergerak menuju ke samping maupun ke dalam tanah, batang ini juga bergerak meninggalkan permukaan tanah. Daun ini bergerak mekar dan melebar, tapi secara utuh sebagai individu dari kacang merah ini tetap berada pada tempatnya, tidak berpindah tempat, tetap berada di tempatnya di tanah. Dari sini menunjukkan bahwa kacang merah ini bergerak, tapi hanya organnya saja, hanya sel dan jaringan tubuhnya saja. Sedangkan individunya tidak meninggalkan tempat semula. Gerak ini disebut gerak motilitas. Gerak dari kacang merah ini juga sama dipengaruhi oleh faktor internal dari tubuh tanaman ini, merah. Faktor eksternal yaitu faktor lingkungan dari tanaman kacang merah, baik itu cahaya matahari, kelembapan, kemudian kesuburan tanah, sumber air, dan lain sebagainya.
Dari sini Bu Alfi berharap kalian sudah paham anak-anak, dan Bu Alfi akan lanjutkan ke video berikutnya. Video tentang tanaman kantong semar. Kalian perhatikan gerak dari serangga di sini. Terjebak ke dalam, kantong semarnya membuka dulu. Semar membuka dengan cara kantong semar ini bergerak membuka diri, bergerak membuka. Kemudian ini ada tumbuh kantong semar baru, bergerak membesar kemudian mekar. Ada bunga yang bergerak, bakal bunga ini bergerak mekar. Ini juga disebut gerak dari tumbuhan. Serangga yang terjebak, kakinya lengket pada jatuh, kemudian lihat, bunga menutup. Itu salah satu gerak, contoh gerak pada tumbuhan. Dari sini Bu Alfi berharap kalian sudah semakin paham, banyak sekali jenis-jenis bentuk-bentuk gerak dari tumbuhan, meskipun tumbuhan tersebut tidak memiliki alat gerak khusus yang menyebabkan dia berpindah tempat, tapi tumbuhan sebagai makhluk hidup memiliki ciri yaitu bergerak. Alfi akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu gerak pada hewan. Hewan memiliki organ gerak khusus yang digunakan untuk berpindah tempat, sehingga hewan itu bergerak secara mobilitas maupun motilitas. Jadi secara organ, secara jaringan, secara sel, hewan tadi bergerak secara motilitas. Paham di sini maksudnya? Jadi organ hewan itu juga melakukan gerakan. Sel hewan melakukan gerakan. Jaringan hewan melakukan gerakan, tapi gerakannya tidak menyebabkan berpindah tempat. Gerakan tersebut disebut motilitas. Sedangkan alat gerak khusus tadi, alat gerak khusus yang dimiliki oleh hewan dapat menyebabkan hewan berpindah tempat. Gerakan tersebut dinamakan mobilitas. Pada subbab ini, Bu Alfi hanya akan membahas hewan-hewan pada subfilum vertebrata yang terdiri atas 5 kelas, yaitu 1. Pisces, geraknya disebut berenang, yaitu perpindahan tempat suatu organisme dengan menggunakan alat gerak yang disebut sirip dan ekor. Amfibi, geraknya dengan melompat, perpindahan tempat suatu organisme karena gerak 2 kaki yang bersamaan dengan menggunakan tumpuan telapak kaki. Jadi bergeraknya dengan 2 kaki di belakang sebagai tumpuannya. Kemudian reptil bergerak dengan merayap.